halo dan halo semuanya. Kita dari mahasiswa Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung sedang melakukan podcast yang ingin membahas salah satu dampak kurs ekspor timah yang ada di Bangka Belitung, bahkan di negara kita yaitu Indonesia. Dan kita akan menanyakan itu di kesekian kalinya bahwa negara kita Indonesia memiliki kepulauan Bangka Belitung memiliki ekspor tertinggi yang ada di Indonesia bahkan dunia, yaitu salah satu pengekspor timah ya lah ya. Oke. Nah, jadi kita bersama teman-teman kita jadi dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dari Prodi Bisnis Digital, dan kita akan membersamai acara ini dengan teman-teman kita, yaitu ada Zilian Ilham. Halo. Dan ada Vigo Ambara, ada Fatur Rahman Cesta, dan ada Nur Halim juga. Halo. Dan Citi di sini kita akan ngomongin nih bagaimana dampak kurs ekspor timah bagi negara kita yang ada di Bangka Belitung. Duh, langsung kita bahas saja. Oke. Untuk dampak yang harus dampak untuk kurs timah ini, ekspor timah ini gimana kira-kira menurut kalian? Dampak kurs terhadap ekspor timah di Bangka nih. Nah, kalau ngomongin soal kursnya, kita ini di tahun 2019 sampai tahun 2024 itu kan kursnya itu kan, kurs rupiah itu kan naik turun ya. Ya, waktu awal pandemi juga kan, itu kan kursnya lagi naik banget tuh. Turun. Kalau dari kita kan turun itu kan, nilai tukarnya kan turun terhadap dolar gitu kan. Itu kalau nggak salah sempat tembus sampai 16.500 kalau nggak salah per dolarnya. Katanya sih kalau rupiah melemah tuh secara teori kan ekspornya itu kan harusnya naik ya. Ya, benar. Nah, tapi faktanya itu kan nggak selalu gitu kan, ada faktor-faktor lain juga. itu pada tahun berapa? Kalau soal ekspornya naik itu kan terjadi waktu kalau nggak salah tahun 2022 itu. 2022. Iya, karena betul. Karena apa sih? Karena harganya lagi naik ya. Iya, sampai sebesar mencapai $48.000 gitu. Per tonnya itu. Iya. Nah, Jadi itu harus dimanfaatkan gitu di saat harga timah itu tengah naik. Ibaratnya kayak kurs itu cuma kayak puzzle, kita nggak bisa cuma ngendalin kurs buat naikin ekspor ya. Nah, harus lihat juga harga pasar dunia dan kondisi permintaan global terhadap timah di global. belum lagi kebijakan pemerintah kayak larangan ekspor timah mentah dan program hilirisasi. Itu juga ngaruh pada pola sektor ekspor timah kita. Walaupun memiliki tujuan yang bagus, namun tanpa dukungan infrastruktur ya. ya itu Infrastrukturnya kan kurang belum memadai juga. Jadi soal untuk hilirisasi kan. ini harus dibarengin gitu dengan Infrastruktur tadi, industri Ya. yang memadai, jadi kan bisa maksimal ya. ya bisa berjalan secara maksimal berkat dukungan dari infrastruktur dan industri lokal tersebut. Biar lebih maksimal jalannya. Ya. Jadi kalau boleh tahu nih, kira-kira kita kan mengekspor timah terbesar yang ada di Indonesia nih, salah satunya Kepulauan Bangka Belitung. Nah, kita kan udah ada mengekspor ke negara-negara Singapura, Jepang, Australia, dan itu. Oke. Dan itu apa sih yang mereka buat dan apa sih fungsi timah bagi mereka gitu? Ya, kalau timah itu kan bisa jadi, itu kan salah satu mineral berharga ya. Kan bisa diolah jadi mungkin bisa jadi barang elektronik, jadi wajan ada nggak yang dari timah? Ada. Kan? Dan salah satu konduktor paling penting untuk Pengantar listrik kan? pengantar listrik pada buah lampu itu sangat berpengaruh. Ya, biasanya kan kalau nyolder pakai timah pakai ya. timah, murni halus Ya, itu. timah putih itu kan. Kita kan
juga ada problematik tentang pertambangan ilegal yang ada di daerah kita sendiri, yaitu di Bangka Belitung. Jadi bagaimana sih tanggapan kalian mengenai hal tersebut dan apa sih solusinya untuk menghadapi penambang ilegal tersebut agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan bagi daerah kita sendiri? Nah, ini dampak lingkungan dari tambang ini kan sangat besar ya kan. Mungkin kalau Iya. kalau kita naik pesawat nih kan bisa terlihat nih bolong-bolong Iya. bekas-bekas Kalau tambang kita itu kan. Ya, nanti juga Nah, ada itu di ini tempat kita kita bisa juga ya, gitu ya. lihat. Itu kan udah Dampak banyak tuh. kerusakannya. Iya, dampak Dari kerusakan dari tambang ilegal ini. Nah, jadi waktu harga timah lagi tinggi itu kan di tahun berapa itu kan, tahun 2022 tadi kan ya. Jadi kan banyak perusahaan atau rakyat yang nambang secara ilegal, Iya. mungkin ya, di laut ataupun di darat ya kan. Kebanyakan sih di laut kalau nggak salah ya. Iya. Ya, di laut juga Nah, sekarang Iya, ponton itu. banyak Ya, ponton-ponton kan. Kapal Di IP. pinggir-pinggir pantai itu kan udah kelihatan banget banyak orang nambang-nambang gitu. Ya, itu sudah termasuk kelihatan banget dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat penambang ilegal tersebut. Nah itulah kalau nggak terkontrol kan bisa nyebabin pencemaran kan. Iya, pencemaran Jadi kalau pantai, lingkungan pantai itu bisa rusak. ya Pengerukan di dasar laut. ekosistemnya juga bisa Ya. rusak kan. Jadi kan kalau buat nelayan kan itu sangat merugikan Iya. banget karena ikan-ikan jadi jauh buat ngambilnya itu, harus ke tengah-tengah banget. yang dimana juga wisata yang ada di Bangka Belitung juga sebagian yang udah pada rusak karena Ya. kan pengurukan timah tanah yang ada di laut itu semakin berkurang gitu loh. Nah jadi bagaimana kita mengapresiasi itu mengalokasikan supaya sebuah timah supaya itu bermanfaat bagi negara ini, tapi ini juga berpengaruh bagi daerah kita sendiri karena kan kita sebagai penghasil timah terbesar di daerah kita sendiri bahkan di Indonesia. Dan apa sih tanggapan kalian untuk penambang tersebut dan selain kayak berTI atau sebagian Dampak sosialnya. ya dampak sosialnya dan apa sih yang harus dilakukan masyarakat Bangka Belitung untuk menghadapi hal tersebut, dan apakah ada pekerjaan lain selain menambang? Karena kan perekonomian Indonesia itu kan perekonomian Bangka Belitung kan kebanyakan orangnya penambang kan, penambangan Iya. timah, Ngandelin dari ya timah. ngandelin dari timah tersebut. Apakah ada tanggapan? Ya kalau itulah sebenarnya kan kita itu harus mencari alternatif pekerjaan lain selain menambang itu kan, karena kan sumber daya alam itu kan terbatas, nggak bakal selalu ada terus. Nah jadi kalau mungkin bisa mungkin memulai bisnis baru kan di Bangka ini kan banyak produk-produk olahan laut ya kan, kayak apa sih, getas, plang atau apa itu. Nah itu kan bisa, tapi kan karena dampak lingkungannya itu udah besar akibat pengerukan di pantai tadi itu kan menyulitkan juga buat para nelayan buat cari ikan. Jadi kan semakin sedikit opsi buat pekerjaan di sini. Ya benar sekali. Mungkin yang teman-teman lain Nah, ada tambahan lain? ini bicara dampak sosialnya tadi, di salah satu daerah di Bangka Belitung termasuk Bangka Barat itu, dampak sosial yang ditimbulkan akibat penambangan dan harga timah yang naik ini, yaitu salah satunya banyak anak muda yang tergerus akibat harga yang tinggi tadi iya. kan. Jadi dia Banyak putus sekolah. benar, banyak putus sekolah, sehingga dia berpikir harga timah lagi naik, jadi saya baik kerja nambang. aja, ya nambang timah, ikut dapat duit, kerja dengan orang, jadi itu membuat dia lalai dalam Ya. sekolahnya. Jadi lama-kelamaan dia semakin terus ikut, dia akhirnya putus sekolah dan bahkan yang lebih parahnya lagi sampai nikah dini gitu. Ya, Oh itu iya, kan karena- bisa iya. nurunin kualitas pendidikan Iya, juga kan, Ya, kalau yang itu kan. saya juga tahu kan Sinter itu sebagai ya mungkin gitulah. Iya, maksudnya ada satu ke daerah. arah sana ya. Tapi kan saya mau tahu juga nih, saya pengen tahu nih harga timah di daerah tersebut berapa sih kira-kira? Karena kan katanya
timah itu naik, kadang turun, Iya. harganya tinggi karena kan makanya itu orang-orang itu memilih penambang timah ilegal untuk Iya. mendapatkan hasil yang banyak. Benar lah, Kira-kira benar berapa? Pak. Jadi kalau harga timah itu benar cenderung naik turun, dan salah satu faktor naiknya harga timah itu dan turunnya itu adalah salah satu yaitu dulu waktu BBM naik. Oh, waktu BBM naik, Jadi kan? itu akan mesinnya itu butuh bahan bakar itu Ya, dari BBM. oh, Jadi buat ngeruk itu kan Iya, pakai jadi mesin, ya. kalau BBM naik, orang itu agak keberatan untuk membeli bahan bakar tersebut. Jadi salah satu faktornya itu tadi BBM dan masih banyak faktor lain jadi. Dan untuk harganya itu per kilo dulu yang pernah tinggi itu pernah ada di angka 180 hingga 200-an gitu. Oh, itu harga dari pengepulnya itu. Iya. Jadi nanti pengepulnya nanti baru menjual lagi gitu ke Oh, ya, nanti ke bosnya, nanti Iya. langsung ke PT Timahnya langsung gitu ya. Itulah sejenis ekspor timah yang ada di Bangka Belitung. Nah, jadi kita kan udah bahas beberapa mengenai perekonomian dari Bangka Belitung, terus ekspor timahnya dan bagaimana dampak sosialnya bagi masyarakat yang ada di Bangka Belitung. Dan menurut kalian nih, bagaimana sih yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal yang menyangkut pautkan kurs ekspor timah yang ada di negara Indonesia ini? Terus saran dari saya itu stabilitas ekonomi itu penting banget. Pemerintah perlu terus jaga kondisi makro buat pelaku ekspor yang lebih tenang. Agar lebih tenang gitu. Ya, Jadi pemerintah itu perlu menjaga kondisi makro juga kan, supaya pelaku ekspor tadi lebih tenang. ya. Nah, terus yang kedua itu kan mungkin ada tadi saran dari pemerintah itu tentang hilirisasi kan? Ya, jadi saat Nah mungkin bisa memperkuat dulu infrastruktur yang ada di daerah itu. Jadi kan hilirisasi itu kan bisa terjalankan dengan baik, dengan Iya. maksimal. Nah, untuk yang ketiga itu ada hedging gitu yang perlu ditingkatkan. Jadi hedging itu adalah mengurangi atau meminimalisir risiko keuangan dari fluktuasi harga atau nilai pasar yang terjadi. Jadi kita bisa produksi gitu barang jadi, bukan cuman jual barang mentahnya. Iya. Jadi harganya itu kan bisa lebih tinggi gitu. Iya. Biar lebih tinggi juga. Ya, harus. Ya, karena kan Indonesia ini potensi alamnya tinggi ya. Iya. Kenapa nggak Produksi aja, harusnya dikelola dulu. ya dikelola itu di Indonesia, sehingga bisa dijual ke luar negeri. Ini karena kan Indonesia juga memiliki kekurangan ya dalam segi teknologi Iya, teknologi. maupun infrastruktur yang memadai, belum memadai ya. Nah, jadi beberapa sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini memiliki kualitas yang lumayan adanya, walaupun nggak sesuai dengan nggak setara dengan negara-negara lain, karena kita kan juga memiliki pemerintah yang harusnya mengalokasikan daerah-daerah yang memiliki kelebihan alamnya. Jadi Ya, dengan potensinya lebih tinggi. Nah, jadi harusnya pemerintah itu lebih bijak dalam mengalokasikan sebagian sumber daya alam yang ada di negara kita sendiri. Dan kita juga harusnya sebagai manusia harus berpenting lah untuk menjaga alam kita supaya tidak ada terjadinya kerusakan seperti Iya. penambangan ilegal. Dan kita juga harus ngerti lah, sebagai manusia kita juga memikirkan orang lain supaya tidak terjadi dampak tersebut. Iya, supaya nanti anak cucu kita itu masih bisa menikmati Iya, alam Ya, benar dan banget. menikmati hasil alam kita Iya, juga. benar banget. Karena kalau dikeruk terus kan lama-lama jadi hilang dong tanah kita, dan hutan-hutan juga hilang karena keserakaan manusia yang ada di sini. Ya karena kan di Bangka Belitung ini kan kalau soal pantai-pantai kan wisata itu kan bagus-bagus Ya, ya. wisata yang ada di Bangka Belitung salah satunya di mana? Di Sungaliat. Sungaliat Ya, juga ya, banyak, banyak bahkan di pantai-pantai. Belitung juga banyak, karena keserakaan manusia lah yang bikin Nah, buat rusak di rusak lingkungan. tersebut. Karena ya itu juga lah, namanya juga manusia ya. Ada yang salah, dia benar, walaupun ingin meningkatkan
perekonomian dari Bangka Belitung, namun itu juga harus kita pikirkan dalam segi alamnya, dalam segi pemanfaatannya bagi orang lain. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita sudah berbincang-bincang lah dari segi perekonomian di Bangka Belitung, kurs ekspor timahnya dan bagaimana mengalokasikannya, dan kini harusnya pemerintah lebih bijak lagi dalam mengalokasikan sumber daya alam di negeri ini. Nah, jadi mungkin suasana lebaran kita lebaran, dan di sini mungkin nggak ada mungkin teman-teman semuanya mengira dalam suasana lebaran juga kita ya. Iya. Ya, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Mungkin ada saran teman-teman atau Ada pantun, ada tanggapan-tanggapan lain untuk mengakhiri video kali ini. Minum dulu. Oh iya, relax lah. Jadi Makan. tadi yang harus kita tingkatkan tadi yaitu ada hilirisasi tadi ya. Ya, realisasi. Ya, infrastrukturnya. Ya, kalau kita bisa produksi barang yang nggak mentah-mentah amat, setidaknya setengah jadi lah gitu. Jadi kita bisa ekspor dan harganya cenderung bisa naik lah. Dan juga ada hedging tadi disebutkan oleh teman kita Fatur, yaitu pengendalian tadi dan supaya UMKM dan eksportir dan kecil juga bisa survive di waktu yang bergejolak gitu. Bergejolak. Oke. Benar. Ada yang lain? Mungkin Fatur Rahman, Vigo ingin menambahkan sesuatu untuk mengakhiri video kali ini. Nah, jadi edukasi itu juga penting ya, terutama tentang risiko. Ya. Nah, jadi banyak pelaku usaha gitu tidak memahami untuk manajemen risiko yang terjadi. Benar. Vigo, ada kali menambahan? Julian? Mungkin yang terakhir buat kata-kata aja nih, jangan lupa juga jaga lingkungan aja, dan juga masyarakat lokal kan. Industri itu boleh maju, tetapi kan jangan sampai merusak alam dan juga membuat mata pencarian masyarakat lokal itu hilang. Jadi ada kesamaan gitu ya. Ya, jadi kan Kalau- seimbang kan Ada antara keseimbangan. Kalau teknologi kita bisa meningkat tapi alamnya tetap terjaga gitu. ya. Betul sekali. Mungkin yang intinya ya teman-teman semuanya, bagi kalian semua juga harus tahu bahwa kita harus mengurangi lah korupsi yang ada di Bangka Belitung. Ya, ini. kan kasus korupsi kasus timah. terakhir itu Iya. PT Timah ya sudah berapa? 900 ya? Ya. 900 bukan 300 triliun. 300, Apa? 271. Ya, 171 triliun. Besar Dan banget itu, tuh. ya, mungkin bagi para pejabat itu mungkin Iya. biasa, tapi bagi kalangan kita kan sebagai masyarakat di bawah itu harus gimana? Kita harus pasrah gitu karena hal tersebut, karena uangnya gimana sekarang ya? Iya, Kan kita nggak 200 tahu. Kerugian negara ya. 271 triliun itu kalau kita buka di ATM tolnya bisa sampai ATM Tembus sudah. bisa sampai tembus ATM sebelah jadi. Mungkin kalau beli teh botol udah berapa juta biji. Bisa banjir ini. Oke betul. Kayak nyot. Airnya. Nah, mungkin itu saja podcast kita kali ini, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan kami akhiri, kami dari Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung dari Prodi Bisnis Digital mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.